Shalom adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa sumber cinta kasih, Bapa yang sangat baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan pintu hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini, pada minggu ini, tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Selamat hari Minggu bagi adik-adik sekolah minggu HKBP Citra Indah. Adik-adik sekolah minggu pasti sering mendengar kalimat yang mengatakan damai itu indah. Bahkan kalimat ini sering juga menjadi slogan atau moto bagi orang-orang ataupun kelompok tertentu. Ungkapan tersebut sekaligus menjadi himbauan dan harapan agar setiap orang mampu menciptakan kedamaian dimanapun dia berada atau apapun yang dia kerjakan. Kerinduan akan kedamaian merupakan suatu bukti bahwa betapa indahnya kedamaian itu. Tentu akan banyak hal positif yang bisa dirasakan jika damai itu ada. Salah satunya seperti slogan tadi, damai itu indah. Jika ada damai, maka akan indah. Jika ada damai, maka akan tenang. Jika ada damai, maka akan aman. Jika ada damai, maka akan tentram. Dan masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan sebagai akibat dari adanya damai. Adik-adik sekalian, adik-adik yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini ada himbauan bagi umat Kristen supaya hidup di dalam kasih dan damai. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menciptakannya, yaitu yang pertama, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Adik-adik sekolah minggu, kita menyadari bahwa untuk menciptakan hal itu tidaklah mudah. Karena bukankah kita memiliki banyak perbedaan? Baik itu perbedaan suku, perbedaan bahasa, budaya, latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan masih banyak lagi perbedaan.
Nah, perbedaan ini bisa saja menjadi penghalang bagi kita. Karena ternyata orang bisa berperang hanya karena perbedaan, seperti perbedaan suku, budaya, dan perbedaan lainnya. Bahkan di dalam kehidupan keluarga pun, antara adik dan kakak, ada yang tidak bisa akur, ada yang iri, ada yang cemburu, sehingga memicu terjadinya kekerasan. Mungkin adik-adik pernah mendengar tentang seorang kakak yang memukul adiknya hanya karena memperebutkan mainan atau makanan. Atau jangan-jangan dari adik-adik sekolah minggu HKBP Citra Indah ada yang seperti itu? Nah, tapi kakak yakin bahwa adik-adik sekolah minggu HKBP Citra Indah adalah adik-adik yang cinta damai. Nah, adik-adik, oleh sebab itulah mari kita mendengarkan arahan Tuhan Yesus melalui Rasul Petrus untuk tetap hidup dalam kasih dan memelihara damai. Kita harus benar-benar seia sekata, seperasaan, sebagai jemaat atau orang Kristen, sebagai seorang anak sekolah minggu, kita harus menyadari bahwa kita adalah tubuh Kristus yang diciptakan di dalam keberagaman dan juga diciptakan dalam perbedaan. Maka jangan ada yang menganggap diri lebih utama, lebih berharga, atau lebih tinggi daripada yang lain. Adik-adik, hal yang kedua adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Ada kecenderungan bagi diri manusia untuk membalaskan dendam. Jika dia disakiti, maka itu harus dibalaskan. Bahkan jika boleh, hendaknya pembalasan itu lebih keji atau lebih kejam daripada rasa sakit yang diterimanya. Namun adik-adik, di dalam hidup orang Kristen seharusnya tidak ada istilah balas dendam. Sebab Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Adik-adik, balas dendam kepada sesama yang berbuat jahat bukanlah karakter orang Kristen. Yesus Kristus sendiri mengajarkan dan mempraktekkan hal itu. Ketika Yesus dianiaya, bahkan dilecehkan, bahkan disalibkan, Yesus sama sekali tidak ada niat untuk membalaskan dendam. Justru Yesus mengampuni orang-orang yang sudah menganiayanya. Tidak cukup hanya membalas, Petrus juga mengharuskan bahwa kita harus memberkati dan berdoa bagi mereka. Adik-adik, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kejahatan-kejahatan harus dikalahkan oleh tindakan kebaikan. Sangat sukar bukan adik-adik? Namun dalam hal ini kita harus tetap meneladani Yesus Kristus sehingga kita benar-benar pembawa berkat dan penabur kebaikan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Adik-adik, hal yang terakhir atau hal yang ketiga adalah menjaga lidah dan bibir. Menjaga lidah dan bibir dari ucapan-ucapan yang menipu merupakan karakter yang dimiliki oleh orang yang mencintai hidup. Orang sering menyalahgunakan anggota tubuhnya. Salah satunya adalah mulut. Begitu mudahnya seseorang mengucapkan kata-kata makian
yang bisa menyebabkan orang lain terluka. Adik-adik juga harus mampu menahan diri supaya mulut kita ini tidak kita pergunakan untuk mengucapkan kata-kata kotor atau memaki teman kita. Di zaman sekarang ini sangat mudah bagi kita untuk mendengar ucapan kotor dari seorang anak yang masih batita, yang masih balita, yang masih kecil, yang masih baru belajar berbicara bahkan. Atau adik-adik jangan-jangan sering mengucapkan kata-kata kotor kah? Padahal adik-adik dalam Amsal 12 ayat 22 dikatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan kali ini, alangkah baiknya jika kita bisa menahan lidah dan bibir kita, membuang dosa dengan lidah. Ada banyak contoh dari orang-orang yang menggunakan lidahnya secara salah. Salah satunya berkata dusta, seperti yang tertulis dalam Mazmur 12 ayat 3. Segala perkataan yang diucapkan oleh lidah dan bibir kita tentu saja akan sangat mempengaruhi orang lain. Jika yang diucapkan adalah makian, maka akan memicu emosi atau kemarahan orang lain. Namun sebaliknya, jika ucapan kita atau perkataan kita penuh kelembutan, tentunya orang lain juga akan senang dan berbahagia. Dengan demikian, akan tercipta kedamaian. Kasih dan damai bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, yang menjadi kebutuhan manusia secara umum. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, usahakanlah hidup dalam kasih dan damai. Dengan gaya hidup yang penuh kasih itu, kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan melalui firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Ajarilah kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak yang penuh kasih dan damai. Ajari kami Tuhan agar kami dapat menjaga tubuh kami, khususnya mulut dan lidah kami, dari perkataan-perkataan yang dapat menyakiti hati sesama kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa, kiranya Engkaulah yang memberkati kami 1 minggu ke depan. Tuhan yang memberkati anak-anak sekolah minggu HKBP Citra Indah. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah untuk kami. Kami juga berdoa buat orang tua kami, kiranya Engkaulah yang memberkati, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka rezeki yang melimpah. Tuhan Yesus, dosa-dosa kami yang banyak ampunkan itu, agar kasih karunia yang akan Tuhan limpahkan kepada kami tidak terhalang. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.